saya Kak Ros. Hari ini sudah siap menemani Anda dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang juga sudah siap untuk berbagi ceritanya. Siap di acara Rumpi No Secret Mah. Ditemani oleh Dani di pojok sana hari ini dan ya kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa yang terjadi hari ini yang menjadi perhatian publik, yang membuat publik penasaran juga, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini terjadi di dunia nyata. Hari ini adalah sidang perdana kasus Jonathan Fritzi alias Ijong ya, dan sidang itu sudah berlangsung dari sejak tadi jam 12 kurang 11 lebih. Ijong datang dan sidangnya sudah selesai dan agendanya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa. Apa sih kasusnya itu loh, kasus yang waktu itu dia tuh Ijong menjadi tersangka itu karena diduga dialah yang mengusahakan gitu ya, membuat grup chat WhatsApp yang mengusahakan ada barang obat-obat terlarang yang datang ke Indonesia yang bernama etomidate ya. Kenapa itu disebut terlarang? Karena penggunanya tidak semestinya, yaitu dimasukkan ke dalam vape atau alat hisap itulah ya. Nah, jadi ada barang yang disita itu ada sekitar 100 vape gitu yang berisi etomidate kalau nggak salah nih ya, atau gimana? Dijual dengan harga 4 juta, harga belinya 1,3 juta per piecesnya gitu. Jadi ada 4 orang yang sebelumnya sudah ditangkap, ada BRT, ER, dan EDS, dan JF sendiri. Akhirnya ditahan itu mulai bulan Juli tanggal 14 2024. Sebelumnya pada saat pemeriksaan awal itu Ijong tidak ditahan karena alasan kondisi kesehatannya, baru menjalankan operasi lah, sehingga baru ditahan di bulan Juli ini dan sidang pertamanya tadi. Ini berikut ada laporan pandangan mata dari tim Insert dan juga ada gambar bagaimana Jonathan Fritzi ini atau JF loh, salah gimana sih udah namanya kemudian inisialnya. Gimana dia keluar dari ruang sidang. Ya, kemarin malam sih Om Ben itu sempat posting juga di sosial medianya. Dia bilang bahwa untuk pertama kali saya bersuara tentang kasus yang menimpa Ijong. Maka besok saya akan membuat statement tentang status dan apa sebenarnya yang dialami oleh anak saya atau dalam kurung ponakan Jonathan Fritzi Ijong. Kita tadinya berpikir bahwa Om Ben ini akan ada di persidangan begitu ya, tapi menurut laporan pandangan mata Ijong hari ini hanya ditemani oleh kuasa hukumnya. Seperti apa suasananya, kita lihat yang berikut ini. Coba ada komentar netizennya nggak? Belum ada ya, belum ada karena ini masih hangat sekali, itu baru selesai banget itu ya sidangnya hari ini. Gitu, kita tunggu aja sih kelanjutannya, karena kalau kita baca di artikel juga bahwa dalam kasus ini posisi Ijong itu ya tuntutannya mungkin agak cukup berat begitu yang harus dihadapin. Tapi ya kita tunggu aja juga statement dari Om Ben dari pihak Ijong gitu ya, menjelaskan seperti apa tadi, seperti Om Ben katakan posisinya, bagaimana sebetulnya keterlibatannya dan lain sebagainya. Kita tunggu aja. Selain satu ini, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini aku baru ketemu lagi setelah beberapa bulan loh. Baru beberapa bulan gak ketemu, aku lihat ya ampun makin kurus aja Indra Bekti. Sekurus apa sih? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dila Jelita pada 2010 akan menikah kembali pada 25 Agustus 2023. Nani hingga turun berat badan sebanyak 12 kg. Indra yang berencana pindah ke Australia dalam 5 tahun ke depan untuk menemani anaknya kuliah ini sudah mulai melamar kerja sebagai pengajar public speaking di SD dan SMP yang berat. Seperti apa Indra Bekti sekarang yang langsing Mbak Pragawan? Indra Bekti. Hei, perutnya masih gendut ya? Perutnya masih. Apa kabar? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Bapak. Ya. Ini baju oversize ya, kan lagi in ya oversize. Iya. Kemarin terakhir silakan duduk. Terakhir sebenarnya sebelumnya kita ketemu terakhir yang sama Dila, aku udah tanya, Bekti kamu kurus sekali gitu ya. Betul. Ternyata ada artikelnya, ternyata ada hal yang sedang dihadapi juga oleh Indra Bekti ini adalah ada diagnosa kamu punya fatty liver. Ya, gitu ya, ini kamu kemarin habis sakit tuh sama dokter Cici ya. Ditanyain. Aku ditanyain ya. Oke dok. Apa yang terjadi dengan kamu ini karena apa? Jadi sebenarnya memang kalau misalkan dikatakan aku sempat ada kena fatty liver itu, kok ya blessing in disguise itu jadi aku kurusan. Oke. Nah, setelah itu aku maintain gitu. Aku kebetulan juga kita kerjasama lagi buat sebuah minuman yang memang berserat ini, namanya si Erakanza ini. Terus kemudian dia fibernya bagus. Terus aku minum itu tiap pagi, tiap malam. Kok ya dilalah akhirnya jadi seperti sekarang ini gitu loh.
muka jadi mulus, muka jadi tirus. Malah jadi jualan obat ya? Iya, maaf. Enggak. Maksudnya, karena ini pengalaman aku soalnya. Ini aku pengen kasih tahu aja gitu. Makanya titik balik itu ternyata dari kamu ada masalah kesehatan, makin kurus, tetap kamu jaga kesehatannya. Ada lagi ternyata yang malah membuat kamu semakin semakin sehat, semakin menarik kan. Makin menarik kan ini pada tarik-tarikan ini saya besok tarik udang sama brownies. Banyak yang narik ya. Mohon maaf nih, ada gara-gara Rumpi nih. Ya, kamu kelihatan awet muda juga sih kalau aku lihat ya. Oke, kita bahas ke fatty livernya untuk menjadi pembelajaran buat yang lain-lain gitu ya. Iya, betul. Kok bisa ada fatty liver tuh? Jadi gimana? itu Taunya dari mana? Sebelumnya aku memang makan sembarangan kan. Makan apa tuh nama jeroan lah. Padahal udah ini kamu suka ini ya, bandel ya. Iya, betul. Terus akhirnya jeroan-jeroan lah apa pokoknya daging-dagingan yang berlemak-lemak segala macamnya itu. Terus akhirnya pas ada sebulan ini bulan April sebelum puasa ya. Itu pokoknya dalam 3 bulan itu aku entah 2 minggu sekali itu pasti sakit perut banget dan ke UGD. Ke UGD terus sembuh terus 2-3 minggu lagi entah kenapa juga akhirnya kok sakit lagi. Sakitnya tuh kayak apa? Gambarkan. Banget. Kayak melilit gitu? Kayak melilit, betul. Ini kayak melilit lambungnya ya. Lambungnya, Kayaknya sih gasnya nggak ada. Sampai kayaknya kayak GERD gitu. Tapi sakit melilit aja? Sakit melilit sekali. Demam nggak? Nggak demam, nggak gitu. Nah tapi setelah 3 kali berulang, bolak-balik UGD, dan terakhir yang keempat itu aku sampai gemeter. Badan sampai gemeter gitu ya. Itu Dila sampai yang ulus-ulus aku pokoknya tuh. Untungnya tuh ya rumah sakitnya deket gitu. Jadi kalau alhamdulillahnya cuman sedekat itu dan langsung ketolong. Nah pada saat aku yang sakit itu sampai gemeter itu, alhamdulillahnya aku langsung ditolong, langsung diperiksa. Dan ternyata yang terlihat adalah si fatty liver dan namanya USG juga ya. Terus ada apa tuh namanya kayak serpihan-serpihan batu. Empedu. Empedu. Batu empedu. Jadi yang serpihan-serpihan batu empedu di dalam lambung. Di dalam lambung? Iya. Oh jadi ya itu kan karena liver dan empedu itu tugasnya untuk menyaring racun dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah ini pada saat kamu sakit perut yang melilit itu ada diare juga kah? Nggak ada. Muntah, mual? Nggak ada. Tapi sampai gemeter gitu? Sampai gemeter. Itu sakitnya sakit banget gitu. Sakit banget sampai kamu nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya? Betul sekali. Jadi. Tapi sembuhnya waktu awal-awal ke dokter kasih obat? Iya, ke dokter kasih obat, suntik udah. Oh itu waktu itu dokternya mikirnya apa? Lambung aja? Iya lambung aja. Terus diinfus gitu. Sudah selesai pulang gitu, terus berkegiatan lagi, kambuh lagi. Kok ini kambuhnya berulang ya gitu, sampai akhirnya dirawat gitu. Nah itu ada indikasi nggak tuh pada saat sebelum kambuh tuh biasanya kamu lagi abis ngapain, makan apa atau apa? Mungkin ya ada makan makanan yang memang ternyata itu bisa memicu hal tersebut gitu. Bukan memicu kan berarti livernya udah berlemak gitu ya Pak ya? Iya betul ya. Jadi fatty livernya itu ya. Tapi si lambung sih sebenarnya lambung dan itu kan deket kali ya. Jadi si lambung itu sakit banget gitu. Rasanya kayak apa ya? Ditonjok sih. Ditonjok gitu. Terus pengobatannya dikasih apa? Obatnya apa? Antibiotiknya atau apa? Waktu yang mana nih yang pas ke UGD itu? Pas di fatty liver. Yang fatty liver kan kita 3 hari di rumah sakit ya dirawat. Ya ada obat-obatannya lah yang mereka kasih sih. Berapa minggu tuh harus nggak boleh putus gitu kan? Ya betul. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang harus minum obat juga? Masih minum obatnya masih. Itu seumur hidup kah harus minum obat atau enggak, pokoknya sampai habisin sampai bener-bener kayak saya masih bolak-balik sampai dosisnya habis sampai ini tiap bulan saya harus check up terus tentang. Kata dokter apa resikonya yang terbesar kalau ini nggak sampai tertangani dengan cepat? Ya bisa bisa lambungnya bisa rusak. Aduh gitu, serem amat. Bisa rusak. Kan pada saat kamu sakit perut, ada riwayat kamu sebelumnya sakit juga gitu ya. Betul, itu gimana kamu tuh rasanya pada saat itu? Itu kayak kembali lagi ya ke masa itu di mana aku pecah pembuluh darah itu kan itu di
rawatnya itu kan sampai 20 hari ya di rumah sakit. Terus kok ya ini sekarang harus balik ke rumah sakit lagi. Walaupun cuma 3 hari, tapi rasanya kayak mengingat masa-masa itu gitu. Jadi agak saya trauma ya? Agak trauma juga, iya betul. Dila juga pastinya. Oh pasti, saat itu ini dia kan anterin anak-anak sekolah juga gitu. Jadi ya kelimpungan juga itu untuk ngadepin ini gitu. Tapi kali ini Dila udah tahu kan handphone kamu nomornya nomor polis berapa? Betul, tahu. Jadi dia udah nggak sepanik sebelumnya, tetap panik bener. pastinya gitu Pasti, ya. apalagi pas lagi aku gemeter. Dia panik banget, dia peluk aku, dia kayak mungkin ini kedinginan atau apa sih sampai gemeter banget begini gitu. Dia elus pokoknya. Ayo, aku bilang udah ayo Bun, aku jalan ke sana ke rumah sakit aja udah. Aku minta tolong nanti siapa yang nemenin aku bilang gitu karena dia harus ngurus anak-anak kan. Jadi ini udah berapa bulan nih sampai akhirnya April ya. Dari April sampai sekarang. Udah turun berapa kilo berarti dari sejak April itu? Udah turun hampir 10 kilo. 10 kilo. Ini karena memang karena sakit fatty livernya atau karena kamu akhirnya harus diet? Iya, betul. Akhirnya diet. Iya, tuh bener. Itu dia. Bukan karena fatty livernya ya. Jadi karena fatty liver yang sudah membahayakan itu. Betul. Akhirnya mau nggak mau kamu. Ya, benar, jadi kemarin terakhir sakit yang kemarin itu pun tidak membuat kamu bertobat dalam hal makan ya. Iya. Baru setelah ini baru. Bener. Ya secara sebenarnya aku sekarang ini makanya aku bilang tadi, aku minum yang tadi tuh supaya terjaga dari segi makanan dan asupannya itu terjaga gitu Bu. Itu bukannya masalah pengendalian diri apa? Iya juga sih. Maksudnya tetap aku maksudnya nggak jadi mengendalikan makanan itu jadi segitu craving pusing banget ya gitu loh. Jadi ya benar. Jadi supaya nggak craving banget. Jadi aku minum obat yang tadi itu sehingga bukan untuk obat itu minuman kesehatan gitu. Minuman kesehatan itu fiber itu. Tapi lambung kamu sehat aja atau ada apa luka-luka? Sekarang ini ya kan terakhir itu sih terlihat alhamdulillah sudah baik, sudah membaik gitu. Jadi nggak sampai ada si luka-luka atau apa? Luka atau mungkin lemaknya udah berkurang dan lemak berkurang juga gitu. Jadi sekarang ya mudah-mudahan sih nggak balik-balik lagi lah untuk dan sakit lagi gitu. Apa yang kamu rasain setelah kamu turun banyak 10 dengan hidup lebih sehat? Alhamdulillah ya, jadi lebih lebih enteng, hidup lebih enteng, lebih energik gitu lebih energik berasa. Betul. Terus nggak yang jadi pusing-pusing lagi gitu karena mungkin campur ada kolesterol juga ya kan mungkin itu semua turun tuh ya. Tumbuhnya turun alhamdulillah seperti itu Bu. Terus ya udah lebih seger, lebih sehat, lebih banyak orang yang jadi akhirnya ini bukti kok jadi lebih muda kan kamu habis pasca yang stroke kemarin kan ada lupa-lupa tuh. Iya. Nah ini sekarang masih ada karena efek stroke atau justru lebih membaik, konsentrasi kamu lebih bagus? Kalau itu masih harus dalam tahap proses ya, itu belum masih perlu diobservasi lagi. Tapi untuk lupa-lupa masih kadang suka. Itu pasal umur kalau ya itu. Hei, ketahuan. Last memori sih kadang masih suka ada. Itu pasca stroke ya. Iya. Tapi kalau dari sisi makan sekarang, selain kamu tadi ada fiber yang kamu konsumsi, apalagi yang berubah dalam pola hidup kamu, Bekti? Ya, kita sekarang tuh kan pagi-pagi aku nganter anak sekolah sama Dila. Nah di situ ada lapangan, kayak jalanan untuk ada taman ya di apartemen kita itu untuk kita bisa jalan kaki melewati taman menuju ke parkiran. Jadi itu olahraga pagi saya. Berapa lama itu Pak? Berapa menit? 5 menit jalan. Itu aja tapi udah lumayan. Itu betul. 5 menit bolak-balik 10 menit berarti ya? Iya. Ya kan? 10 menit. Terus apa lagi? Konsumsi apa yang kamu kurang-kurangin atau kamu udah nggak konsumsi sama sekali? Ya maksudnya gula kopi-kopian itu tuh aku kurangin banget. Kopi-kopian pakai susu pakai gula ya, itu dia. Aren-arenan itu ya. Gitu. Nugget yang di bandara. Enggak itu ya. Goreng-gorengan tidak. Serius? Serius. Goreng-gorengan itu yang membahayakan itu kayaknya mie seminggu sekali lah. Ketahan Bu kalau itu mah. Iya. Gula enggak, minuman manis, minuman enggak ya itu botol dalam kemasan itu kan. Iya. Botol dalam kemasan, botol dikemas jadi teh itu. Itu pasti. Enggak. Benar.
Itu aku udah enggak banget, udah habis kalau minum itu udah dimarah-marahin sama manajer, sama istri. Pasca kamu yang sakit yang kemarin, yang 2 tahun lalu itu, ya. Masih minum yang itu, manis-manis itu? Enggak, udah berkurang, Bu. Oh, berkurang. Beda loh, enggak sama berkurang. Enggak. Sama sekali enggak. Kayak ibunya juga ikut ngomelin. Jadi alhamdulillah, jadi udah membaik ya kondisi. Ya, bener, kondisi membaik sekarang. Jadi silakan untuk yang mau ngajak saya, karena ini kabarnya juga soalnya ya gara-gara ini kadang-kadang jadi orang jadi takut-takut untuk ngajakin kerjaan. Dia justru makin sehat, bukan makin sehat ya Bapak Ibu, untuk mungkin siapapun yang mau mengundang saya sudah sehat walafiat dan saya bisa membuat acara-acara Anda sukses. Nah, seperti betul lah ya, hanya lebih kurus aja gitu ya. Jadi bukan karena fatty livernya dia kurus. Ya betul. Justru karena fatty liver itu dia harus diet. Yes, diet itu yang membuat dia kurus dan lebih sehat insya Allah. Betul. Ibu pinter banget. Iya. Jadi presenter deh. Ini saya juga harus diet ya. Saya harus cek fatty liver. Oke, yang berikutnya nih ya, selanjutnya ada masa yang direncanakan oleh Bekti dan keluarganya adalah katanya kamu ingin menemani anak kuliah di Australia. Makanya kamu udah mulai browsing-browsing bisa kerja apa di sana. Iya, betul. Ampun, apa aja yang kamu sudah kerjakan? Kamu udah nyari apa aja? Nanti aku tinggal ngikut. Enak ya? Bapak browsing, saya ngikut. Kita sempat di sana ada kayak tempat kuliah gitu. Dia untuk orang-orang Indonesia juga gitu. Jadi pengen aku coba ngajar public speaking gitu di sana. Jadi aku coba. Kok nggak pengen ngajar nyanyi? Kan kamu bisa nyanyi juga. Nanti kan siapa tahu. Lagunya apa? When I fall in love, it will be completely. Udah ngajar, Nah, abis itu untuk ngajar public speaking itu, aku coba udah apply ke sana tapi belum dibalas-balas. Terus? Tapi ya gini, jadi karena hal ini juga lah yang akhirnya kadang orang mau kasih kerjaan juga ragu-ragu. Ini udah pindah atau belum sih? Belum pindah ya, masih lama. Anakku tuh sekolah, ini dikonfirmasi lagi ya. Anakku sekolah, mau kuliahnya kita rencanakan memang 5 tahun lagi kuliah di Australia itu. Dan kemarin kita sempat ke Australia cari-cari referensi lah. Referensi, betul. Nah, akhirnya saat ini kita sedang mempersiapkan itu gitu untuk 5 tahun ke depan. Tapi itu kan semua masih rencana nih. Kalau memang ternyata Tuhan menentukan lain, ternyata memang kita hanya di sini saja cukup. Misalnya semuanya. Kita tinggal. Tapi berkaitan dengan rencana 5 tahun ke depan, Repelita. Repelitanya Indra Bekti. Mohon pekerjaan banyak lah, tolong ya. Betul, tolong please banget ini, tolong. Saya masih butuh kerja, saya butuh makanya lagi ngumpulin uang ini. Tolong banget ya, jangan ragu untuk calling saya, nomor telepon manajer saya di 08. Iya, nggak apa-apa. Jangan. Lihat aja di sosial medianya. Betul. Yang berikutnya kita mau wawancara juga. Kalau ini ini mungkin kamu bisa collab bisnis deh, karena Sania santai ya. Karena kemarin-kemarin dia itu udah berapa kali gitu mau kerja sama teman nggak pernah berhasil. Siapa tahu. Dan dia itu kemarin viral karena lihat baju, lemari bajunya ya. Banyak banget, dan bahkan baju dari 20 tahun yang lalu masih rapi tersimpan, tidak ada yang tercecer. Kita lihat dulu profil Sania santai berikut ini. Netizen The Real Old Money. Perempuan yang pernah menikah dengan Muhammad Bintang pada 2019, namun sang suami meninggal dunia setelah 2 tahun pernikahan ini, mengaku sering mendapat trauma dan tidak bisa menyanyi. Silakan duduk deh. Duduk aja yang berdiri ya, karena aku tuh kepo gitu, pengen tahu lihat baju ini. Jadi ini kemarin dia ramai karena ketika dia menampilkan walk-in closetnya, di mana ada koleksi baju-baju termasuk baju-baju show yang dari puluhan tahun yang lalu masih tersimpan rapi. Baru nanti kita bahas nih aslinya udah umur berapa ini baju ya. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Di gambar itu ada nih beberapa ya, kita akan bedah ya. Ya waktu kamu video klip santai saja. Ini dia sayangku. Ya ampun, jadi ini udah berapa puluh tahun ini? Ini umurnya sudah 27 tahun 27 tahun. Ini kalau anak ini sudah bekerja, sayang, sudah menghasilkan uang ini ya. Kayak ini bulu-bulunya siapa nyisir nih? Ini sudah menjadi pudel dia. Dia sudah berbakti sama mama ini. Karena ini baju bersejarah,
jadi disimpan ya. Ini bikin atau beli sih? Beli sayang, beli aja. Belinya jauh. Jauh sayang, jauh. Iya. Terus ini yang bersejarah. Sepatunya mana waktu itu sepatunya? Oh, sepatunya aduh lupa bawa. Oke, kalau gitu baju yang sebelahnya dulu ya. Ini warnanya udah luntur atau emang modelnya gini? Modelnya agak gini sih emang. Oh, gradasi. Jadi, ya. Gradasi betul. Ini baju apa nih? Gak tahu baju apa pokoknya. Ini berapa tahun umurnya? Sama, ini hampir ya agak-agak deket-deket lah pokoknya. Tapi padahal ini kulit ya. Tapi masih bagus terawat loh. Bagus ya. Nggak awet dia. Awet ya. Ya soalnya ini belinya juga jauh. Belinya ini album bablas, ini album 2. Belinya di luar negeri. Oke, ini yang ini. Ya, ini album Cintai Aku Lagi. Ini Cintai Aku Lagi. Betul, ini di video album 3 itu. Oke. Ini aku mau tanya ya, ini kan 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu ingat nggak nih berapa belinya kira-kira harganya? Lumayan aja lah. Kalau ibaratnya maksudnya kalau dia suruh kerja gitu udah balik modal. udah balik modal. Enggak, maksudnya ini bertahan lu. Tapi kamu pakainya cuma sekali-sekali aja nih. Sekali ya nggak terlalu ya ini nggak mungkin sering-sering ya, nggak terlalu banyak ya nggak terlalu banyak. Karena kalau ini yang lebih banyak pakai ya. Oke, agak ke bawah. Kalau sepatu lumayan sering dipakai. Iya, sepatu yang paling mahal di antara ini semua yang mana? Terus terang aja yang itu yang kamu pegang itu. Dia karena memang itu sangat sedikit dibikinnya katanya. Ini juga sama limited edition semua ya. Ini berapa tahun usianya dia? Itu lebih muda sih sebenarnya, nggak sampai 27 tahun, tapi lupa berapa tahun. 20-an tahun ada? Hah? 20-an tahun ada? Enggak sih, nggak sampai 20 tahun. 11-an lah. Ya kurang lebih segitu. Oke. Yang paling lama yang mana? Ini juga lama, yang ini agak lama. Ini agak lama. Tuh awet-awet semua ya? Karena ini ada sejarahnya juga aku pilih sepatu itu. Kenapa? Karena aku dulu ngefans banget sama penyanyi dari UK. Sophie Ellis Baxter, dia punya sepatu ini, terus aku juga pingin. Ternyata ada size aku, akhirnya aku punya, yeay gitu. Dan ini memang sepatu kulit yang kualitasnya bagus ya. Jadi sampai berlama pun dia masih bagus banget, nggak rontok kulitnya, gitu ya. Kalau dari Cina biasanya kalau yang buatannya banyak gitu ya, benar. Itu juga cepat rusak gitu ya. Benar. Ini juga loh. Ini loh. Kayaknya. Ini tahun berapa belinya? Ini juga lama. Hah? Lumayan. Ini kamu pakainya kemana ini? Hanya show aja atau sehari-hari kamu bisa pakai? Enggak. Buat show aja sih. Ini buat show aja. Buat show. Kalau yang pakai sehari-hari ada nggak? Nggak ada sih. Jarang pakai. Pasti ini ada ya. Nggak sehari-hari, tapi ya maksudnya kalau ada acara pasti aku pakai. Bisa dipakai gitu ya. Ampun, seru banget. Jadi kamu punya koleksi, kalau dihitung-hitung kurang lebih ya, sepatu ada berapa? Aduh, gila sih, aku emang gila sepatu banget sih. Kalau dihitung-hitung bener nih ya. Mungkin dulu tuh ada 1000 sepatu kali. Dulu. Terus abis gitu ya ada yang minta, terus aku juga kasih-kasihin. Kalau sekarang mungkin nggak sampai segitu, tapi ya masih lumayan banyak gitu. Oke. Nah itu kan tadi ada videonya tuh ya. Kan ada satu ruangan. Ada lagi deh. Ada berapa ruangan kamu jadikan tempat menyimpan baju? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di